Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Dinda Azhari, mahasiswi Politeknik Negeri Malang, jurusan akuntansi, prodi D4 Akuntansi Manajemen, dengan NIM 2442050201007. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis laporan keuangan dari perusahaan Unilever. Oke, jadi di sini saya punya beberapa laporan keuangan, beberapa data keuangan dari perusahaan Unilever itu sendiri. Jadi ini nggak semuanya, saya mengambil beberapa yang akan saya gunakan untuk perhitungan rasio nantinya. Yang pertama di sini ada profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari penjualan, aset maupun ekuitasnya. Rasio ini penting banget buat menilai apakah perusahaan itu mampu nggak sih buat menghasilkan laba dari operasinya. Profitabilitas sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama di sini ada gross profit margin. Cara menghitungnya adalah laba bruto dibagi penjualan dikali 100%. Buat perusahaan Unilever sendiri itu didapat dari sini, laba brutonya dibagi penjualannya dikali 100%, hasilnya 50%. Apa sih 50% itu? 50% adalah laba bruto dari pendapatan bersih perusahaan. Tentunya sudah dikurangi oleh biaya produksi. Ini adalah angka yang cukup baik untuk perusahaan. Terus yang kedua ada operating profit margin. Cara perhitungannya adalah operating profit atau laba operasional dibagi penjualan dikali 100%. Di sini hasilnya 16%. Itu artinya perusahaan masih memiliki laba sebesar 16% dari total penjualan, meskipun pendapatan perusahaan sudah dikurangi oleh seluruh biaya operasional perusahaan. Yang ketiga ada net profit margin. Cara perhitungannya adalah net profit atau laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Di sini hasilnya 12%. Maksudnya adalah perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 12% dari total penjualan. Keempat, ada return on asset atau ROA. Cara perhitungannya adalah net profit atau laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Ini hasilnya 29%. Itu artinya sebesar 29% perusahaan mampu memanfaatkan asetnya dengan baik. Selanjutnya ada return on equity. Cara perhitungannya adalah net profit atau laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Nah, di sini hasilnya itu menunjukkan bahwa perusahaan mampu memberikan keuntungan yang besar bagi pemegang sahamnya. Selanjutnya ini ada return on asset. Cara perhitungannya adalah EBITDA atau pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi dibagi penjualan dikali 100%. Di sini hasilnya 19%. Itu menunjukkan bahwa efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan adalah 19%. Terus yang terakhir ada earning per share. Cara perhitungannya adalah laba bersih dibagi total saham dikali 100% sama dengan 62,92. Angka ini cukup tinggi dan menunjukkan nilai yang baik bagi investor saham perusahaan. Jadi kesimpulannya di sini, perusahaan memiliki profitabilitas yang sangat baik dan mampu menghasilkan keuntungan yang besar dari penjualan, aset, dan ekuitasnya. Nah, selanjutnya kita punya likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Likuiditas juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, di sini ada kurang rasio. Cara perhitungannya adalah aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Hasilnya di sini 6%. Artinya aset lancar hanya menutup sekitar 6% dari kewajiban lancar perusahaan. Yang kedua ada quick ratio. Cara perhitungannya, aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar dikali 100% sama dengan 3%. Bedanya sama yang kurang rasio, kalau quick ratio ini mengecualikan persediaan dari aset lancar, karena persediaan tidak selalu mudah untuk dijual dalam waktu singkat. Jadi nilai 3% ini menunjukkan bahwa likuiditas tetap rendah bahkan tanpa persediaan. Yang terakhir di sini ada cash ratio. Cara perhitungannya adalah kas ditambah setara kas dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Di sini hasilnya cukup kecil, yaitu cuma 1%. Itu berarti kas perusahaan sangat kecil dibandingkan kewajiban jangka pendek perusahaan. Kesimpulannya, perusahaan memiliki likuiditas yang sangat rendah dan mungkin kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya jika tidak ada peningkatan yang signifikan terhadap aset lancar ataupun kasnya. Selanjutnya di sini ada solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan melihat seberapa besar ketergantungan pada utang dibandingkan ekuitas atau aset perusahaan. Solvabilitas juga dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini yang pertama ada debt to equity ratio. Cara perhitungannya adalah total utang dibagi ekuitas dikali 100%. Terus ini untuk hasilnya menunjukkan bahwa utang perusahaan jauh lebih besar daripada ekuitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki ketergantungan yang tinggi pada utang untuk membiayai biaya operasional. Yang kedua ini ada debt ratio. Cara perhitungannya adalah total utang dibagi total aset dikali 100%. Hasilnya sama dengan 80%, yang mana artinya adalah 80% aset dibiayai oleh utang.
Jadi ini struktur keuangan yang kurang sehat karena ketergantungan besar terhadap utang. Yang terakhir ini ada times interest earned ratio. Cara perhitungannya adalah laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga dikali 100%. Terus yang untuk hasilnya, ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki laba operasional yang jauh lebih besar daripada kebutuhan pembayaran bunga. Jadi kesimpulan dari solvabilitas adalah meskipun struktur keuangan perusahaan bergantung pada utang, tapi kemampuan membayar bunganya itu sangat baik karena laba operasional perusahaan itu jauh lebih besar daripada beban bunganya. Yang terakhir ini ada aktivitas. Rasio aktivitas mengukur efisiensi penggunaan aset dan modal kerja dalam mendukung operasi bisnis sehari-hari. Seperti pada rasio yang sebelum-sebelumnya, aktivitas juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada account receivable turnover, itu dari net credit sales atau total penjualan kredit dikurangi retur, dikurangi diskon, dibagi rata-rata piutang. Nah, karena dari perusahaan yang saya analisis, dari Unilever sendiri itu tidak ada net credit sales-nya atau laba penjualan kreditnya, jadi untuk rasio yang satu ini saya kosongkan. Kita langsung ke yang nomor 2. Yang kedua ada inventory turnover. Cara perhitungannya adalah COGS atau biasa kita sebut HPP dibagi rata-rata persediaan selama 2 periode. Di sini menunjukkan bahwa perputaran persediaan dalam 1 tahun itu sebanyak 7,6941 kali dalam setahun. Ini adalah angka yang cukup baik dan menunjukkan pengelolaan persediaan yang efisien. Terus yang ketiga ada working capital turnover. Cara perhitungannya adalah penjualan tahunan bersih dibagi ekuitas di awal periode ditambah di akhir periode dibagi 2. Hasilnya sekian. Ini artinya modal kerja digunakan dengan sangat baik dan mendukung operasional bisnis perusahaan. Terus yang selanjutnya ada fixed asset turnover. Cara perhitungannya adalah penjualan tahunan bersih dibagi aset awal periode ditambah akhir periode dibagi 2. Hasilnya sekian. Ini menunjukkan bahwa aset tetap digunakan secara efektif untuk menghasilkan pendapatan bersih tahunan. Terus yang terakhir ada perputaran aktiva. Cara perhitungannya adalah total penjualan dibagi total aset. Hasilnya sekian. Ini menunjukkan efisiensi penggunaan seluruh aset perusahaan untuk mendukung penjualan. Aset perusahaan digunakan dengan cukup baik untuk mendukung operasi bisnis. Untuk kesimpulan dari Aktivas, yaitu perusahaan cukup efisien dalam memanfaatkan modal kerja dan asetnya untuk menghasilkan pendapatan bersih tahunan. Sudah cukup dari saya, mohon maaf apabila ada sedikit salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.